Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke parameter fisika air, di mana salah satu parameter yang harus kita amati di dalam budidaya di perairan adalah salah satu faktor utama adalah suhu. Ya, suhu sendiri adalah suatu sifat fisik perairan yang langsung dipengaruhi oleh adanya sinar radiasi matahari dan perambatannya di dalam perairan, kan gitu. Kemudian suhu air ini dipengaruhi oleh musim, ya. Kemudian lintang, latitude, kemudian waktu dalam satu hari, ya, terpapar sinar berapa dalam satu hari itu berapa jam, gitu. Kemudian awan, kemudian aliran dan kedalaman air. Nah, suhu air sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses kimiawi maupun biologis dalam suatu perairan. Itu pentingnya. Karena itu wajib untuk kita amati gitu. Dan pada dasarnya suhu rendah memungkinkan air mengandung oksigen yang lebih tinggi. Ya, akan tetapi suhu rendah ya ini juga menyebabkan stres pada ikan, yaitu pernafasannya juga menurun. Jadi laju metabolisme dalam tubuh ikan juga ikut menurun ya. Mulai dari laju pernafasan, denyut jantung, sehingga bisa menyebabkan ikan ini pingsan gitu karena kekurangan oksigen. Jadi di satu sisi dalam suhu rendah itu oksigen terlarut di dalam air relatif cukup tinggi, tetapi metabolisme ikan juga cukup menurun kan gitu. Nah ini makanya harus kita cari suhu idealnya itu berapa gitu. Nah ini salah satu efek-efek akibat kenaikan suhu yang terlalu ekstrim sebetulnya. Ya, kenaikan suhu yang secara mendadak. Efeknya adalah satu, goncangan temperatur tentunya. Temperatur jadi tidak dinamis, dia tiba-tiba naik begitu. Nah, ini juga meningkatkan kepekaan organisme akuatik terhadap parasit, penyakit, serta toksin-toksin kimia. Ini efeknya. Kemudian menurunnya kadar oksigen di perairan. Ya, sementara kenaikan suhu akan menaikkan pula kebutuhan organisme akan oksigen. Jadi suhu juga akan mempengaruhi metabolisme organisme sehingga mereka akan membutuhkan oksigen terlarut yang meningkat pula, begitu. Ketiga adalah meningkatkan derajat eutrofikasi, ya. Sebabnya adalah kenaikan suhu dan penurunan kandungan oksigen akan memungkinkan berkembangnya ganggang hijau, biru, yang tidak diinginkan tumbuh secara luasa sebetulnya. Jadi dalam proses budidaya biasanya kita kan menghambat atau jangan sampai ganggang hijau atau biru ini tumbuh dengan luasa. Nah, peningkatan goncangan kenaikan suhu yang drastis ini memicu eutrofikasi sehingga ini memungkinkan menstimulus ganggang hijau dan ganggang biru berkembang lebih cepat. Ya. Berikutnya adalah menurunnya daya tahan hidup ikan-ikan kecil sebetulnya yang mempunyai toleransi suhu yang lebih rendah. Jadi ikan yang masih kecil ya, yang masih dalam proses 1 sampai 2 cm begitu ya, 3 sampai 4 cm ini relatif dia ini membutuhkan suhu yang lebih rendah kan gitu. Suhu yang lebih rendah. Jadi goncangan suhu yang tinggi akan membuat dia stres kan begitu. Nah, yang lain adalah terganggunya rantai makanan oleh hilangnya satu atau dua beberapa spesies kunci sebetulnya karena pengaruh suhu ini. Satu yang paling terdampak adalah plankton ya. Karena pada tingkat trofik rendah karena dia berada di posisi tingkat trofik rendah pada rantai makanan. Dia paling rendah. Kemudian yang terakhir adalah perubahan komposisi spesies ke arah spesies yang tidak diinginkan. Jadi spesies-spesies yang hari ini sudah lama tidak keluar, ini akan keluar lagi kan gitu. Ya. Selanjutnya
Dalam mengukur suhu perairan itu kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan satu menggunakan termometer air raksa atau termometer alkohol, ini manual, ya prosesnya manual, ya. Kemudian kita juga bisa dengan menggunakan termometer digital, ya. Untuk termometer air raksa atau manual ini terbuat dari air raksa, bahan utamanya air raksa atau alkohol, biasanya ada dua, ya, di mana proses kerjanya pada saat suhu perairan panas, maka air raksa atau alkohol akan memuai, ya, sehingga dapat dilihat pada skala tabung air raksa naik, kan gitu. Jadi di tabungnya itu nanti naik, kan gitu. Namun pada saat suhu perairan rendah, maka skala pada air tabung raksa akan ikut turun dengan sendirinya. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, untuk caranya sendiri, ya, satu adalah kita mencelupkan termometer tersebut di dalam air. Usahakan itu membelakangi sinar matahari agar suhu yang ada di perairan itu betul-betul suhu di perairan tersebut tidak terpapar oleh sinar matahari. Fungsinya di situ. Kemudian ada kita tunggu 2-5 menit, ya, sampai angkanya stabil. Kemudian kita catat skala termometer, ya, tanpa mengangkat termometer terlebih dahulu. Jadi tetap di perairan. Jadi termometernya belum diangkat, ya. Mencatatnya itu dalam kondisi termometer masih di dalam badan perairan. Kemudian setelah termometer digunakan, ya, harus kita bilas, ya, dengan menggunakan aquades dan disimpan di tempat yang aman. Nah, ini cukup simpel memang untuk penggunaan termometer atau pengukuran suhu ini, ya, untuk metode manual. Nah, kemudian kita lanjut ke termometer digital. Nah, termometer digital adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu di perairan, namun dengan kemajuan teknologi, termometer ini jauh lebih modern dan lebih efisien dibandingkan termometer air raksa atau alkohol. Karena kita cukup mencelupkan probe-nya saja di perairan, nanti akan keluar melalui layar berapa suhu yang ada di perairan. Caranya sangat simpel, lebih simpel lagi, yaitu mencelupkan probe, ya, probe yang ada di termometer digital ke dalam badan perairan. Kemudian kita lihat angka yang keluar pada layar termometer tersebut. Setelah itu kita angkat, kemudian kita ambil probe-nya, kemudian dibilas dengan aquades dan disimpan di tempat yang benar, kan gitu. Nah, itu mungkin penjelasan singkat terkait suhu, ya, pentingnya suhu dan bagaimana cara mengukur suhu. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.